Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu. Sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita sudah sampai pada tanggal atau tepatnya 25 Ramadan tahun 1446 Hijriah tahun ini. Dan tetap kita berdoa kepada Allah, kiranya Allah masih memberikan sehat badan, panjang umur, agar kita bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan kita yang tinggal beberapa hari lagi. Dan juga kita mohon kepada Allah, kiranya Allah mengabulkan semua doa-doa kita pada bulan Ramadan ini. Selawat berangkaikan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Imam Masjid Agung At-Taqwa dan para pengurus pengelola UPTD Masjid Agung At-Taqwa yang dirahmati Allah. Para jamaah sekalian, kaum bapak, kaum ibu semuanya yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan tentang tausiah pada sholat zuhur, yaitu meluruskan kehidupan, meluruskan orientasi kehidupan seorang muslim. Begitu saya membaca judul ini, tentu saya sangat senang sekali, karena selama ini banyak di antara kita orientasi kehidupan kita itu sudah banyak yang menyimpang daripada tujuan Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita itu tentu tidak dalam rangka sia-sia. Kejadian manusia itu adalah kejadian yang luar biasa. Kalau pernah kita lihat video dokumenter proses kejadian manusia yang dibuat oleh Harun Yahya, penulis kaliber internasional tersebut, tentu kita terkagum-kagum. Begini rupanya proses kejadian manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu kami ciptakan dengan sebaik-baik ancangan, rancangan, bentukan, arsitek yang terbaik Allah curahkan untuk menciptakan kita sebagai makhluk manusia. Susunan organ tubuh kita yang sempurna, saraf kita yang jumlahnya ribuan, baik di kepala kita, di kaki kita, di tangan kita, dan sebagainya, seluruh tubuh kita. Ini menandakan bahwa Allah menciptakan manusia itu
tidak sembarangan. Ketika orientasi kehidupan kita ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Allah, maka kita keluar dari rel kehidupan itu. Maka kita banyak lihat ada yang orientasinya mengumpulkan barang antik, ada yang orientasinya selfie aja terus sampai tua, ada yang hobinya mengejar jabatan walaupun dah pensiun, melamar jabatan terus, ada yang hobinya mengumpulkan harta seolah-olah dia tugasnya tidak ada lain selain hal itu. Ini artinya adalah orientasi hidupnya itu keliru, keluar dari rel. Ketika kereta api keluar dari relnya itu, jalannya pun susah. Manusia juga begitu. Ketika mobil berjalan di jalan yang sudah ditentukan, bagus jalannya, tidak berlobang-lobang dan sebagainya, itu jalannya bagus, tenang. Tapi ketika mobil atau kendaraan berjalan di tempat yang tidak bagus, maka bahasa alasnya berhudul, makhluk nyaman kita jitu aja. Begini manusia. Begitulah manusia ketika keluar dari rel apa yang diharapkan oleh Allah, maka banyak kekeliruan. Semakin jauh kita keluar dari rel, maka semakin jauhlah kita dari tuntutan bimbingan dari Allah SWT. Maka Allah menjawab, sebenarnya untuk apa kita hidup ini? Untuk apa Allah menciptakan dengan sebaik-baik bentuk ini seorang manusia? Maka Allah menjawab di dalam Al-Quran surah Al-Jariyat ayat 56 yang kami bacakan pada awal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada aku jadikan jin dan manusia itu selain untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Jadi kita ini tujuan utama kita hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Apapun profesi kita dalam rangka beribadah. Baik kita sebagai ASN beribadah kepada Allah dengan cara kita ASN. Kita pedagang beribadah kepada Allah. Kita sebagai pencipta seni beribadah kepada Allah. Kita sebagai pelukis beribadah kepada Allah dan lain-lain sebagainya, apalagi pejabat. Pertanyaannya adalah ibadah itu bagaimana? Ibadah itu sangat luas. Setiap denyut jantung dan nadi kita ini bisa menjadi ibadah semua. Beda semua menjadi ibadah. Allah itu tidak memberatkan kita. Bahkan ketika kita nanti keluar dari masjid juga, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah menjadi ibadah. Memakai baju, memakai sandal kita juga ibadah. Bahkan masuk ke toilet juga bisa ibadah. Apalagi membuat sebuah keputusan yang untuk mensejahterakan masyarakat, itu juga ibadah. Jadi pertanyaannya timbul. Jadi hidup kita ini begitu-begitu aja terus beribadah? Iya. Beribadah kita sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah ayat 36. Apakah manusia mengira dia diciptakan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 30. Allah sudah menciptakan kita begini bentuk kita. Apakah itu sia-sia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang ciptaan Allah ini sia-sia. Semua yang bermanfaat. Kita saja sebagai manusia ketika membuat sesuatu
baik itu benda ataupun yang lain, pasti ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat, tidak mungkin kita buat. Begitulah Allah juga menciptakan manusia ini, menciptakan langit dan bumi ini yang begitu fenomenal. Kalau kita pelajari ilmu geografi, luar biasa ciptaan Allah. Berjuta-juta planet dari berjuta-juta juga galaksi ini diciptakan Allah, tidak ada sia-sia. Juga manusia tidak sia-sia. Makanya meluruskan orientasi kehidupan kita di dunia ini harus merujuk juga kita pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah semua dalam aktivitas kita ini bisa jadi ibadah, tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah tidak menyusahkan hamba-hambanya. Dia menciptakan ada ibadah wajib dan ada ibadah sunnah atau sunat. Kalau sunat itu kerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak juga berdosa. Tetapi ibadah sunnah itu adalah dalam rangka untuk lebih mendekatkan, lebih mendapatkan Rahman Rahim dan karunia serta limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau ibadah wajib hanya sedikit karena maha kasih sayangnya Allah kepada kita. Apakah betul ibadah wajib itu sedikit? Sangat sedikit malah. Tapi banyak kita yang tidak juga belum paham. Kita bahas satu persatu. Ibadah wajib itu ada di dalam rukun Islam. Yang pertama rukun Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini semuanya sudah kita ucapkan. Minimal orang yang tidak salat pun waktu nikah dulu sudah mengucapkan. Sudah selesai. Kemudian lanjut kita ke rukun Islam yang kedua. Sholat. Sholat itu 5 waktu sehari 1 malam. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Katakanlah sholat itu memakan waktu tidak sampailah 10 menit. Kalau yang wajibnya saja. Wajib sholat itu kan pertama takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Paling itu sudah tenang kita sholatnya 5 menit. 5 menit itu kali 5 hanya 25 menit. Allah menciptakan 1 hari 1 malam itu 24 jam. 24 jam itu berapa menit? Kita kalikan menjadi 60. Artinya 24 jam itu Allah ciptakan 1440 menit. Seakan-akan Allah berkata, "Hai hambaku, aku menciptakan waktu 1 hari 1 malam itu 1440 menit. Ku minta engkau untuk mengingatku hanya 15 menit." Bayangkan sisa yang tersisa sama kita 1415 menit. Banyaknya itu tidak tertanggung. Tapi itu pun banyak orang tidak sholat. Itu wajib. Kalau wajib ini tidak bisa. Kalau kita tidak kerjakan, murka Allah kepada kita. Kalau sunat itu tidak kita kerjakan pun, sholat pada zuhur tadi, tidak pun kita sholat itu tidak apa-apa, tidak dikenai sanksi kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maha kasih sayangnya. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, turun kita lagi kepada zakat. Zakat itu juga tidak memberatkan kita, itu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu ya tidak apa-apa. Kita misalkanlah kita di sini dapat rezeki 1 miliar, sudah genap haulnya 1 tahun. Allah hanya minta dari 1 miliar itu 2,5%, 25 juta. Masih tersisa uangnya 975 juta. Kan sedikit itu. Tidak berat-berat memberatkan Allah itu. Ini yang wajib-wajib saja.
Kemudian turun kita kepada puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang wajibnya adalah pada bulan Ramadan. 30 hari bulan Ramadan itu pun tidak penuh kita puasa. Mana penuh 1 hari penuh kita puasa? Hanya setengah hari. Dari 30 hari bulan Ramadan itu, bulan Ramadan ya 30 hari. Tapi kita berpuasa tidak sampai 30 hari. Karena dipotong, hanya siang kita puasa, malam bisa mangan mie, mangan kolak, mangan kayak gitu. Artinya adalah Allah hanya meminta dari 30 hari itu hanya 15 hari siangnya kita berpuasa. Allah menciptakan 1 tahun itu 365 hari. Potonglah dia hanya 15 hari. Tersisa waktu yang tersisa kepada kita 350 hari. Itu pun kita tidak mau melaksanakannya. Dan bahkan kadang-kadang di bulan Ramadan ini ada pula program kita rehab rumah. Apakah ada sunnah Rasul bulan Ramadan itu harus cek di rumah? Sehingga apa? Orang jualan kita uber-uber, marah kita, Pemda mengeluarkan seruan, tidak boleh jualan pada bulan Ramadan. Tapi ketika orang merehab rumah, orang makan siang di rumahnya situ, tidak ada larangan. Ini yang harus kita luruskan orientasi kita. Seharusnya Pemda pun harus membuat kriterianya. Tidak boleh bekerja di luar pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan ini. Akhirnya apa? Banyak tukang-tukang saya lihat itu dekat rumah saya pun ada banyak. Berrokoklah dia. Akhirnya kemuliaan bulan Ramadan itu tidak ada lagi. 350 hari Allah sediakan. Natimu merehab rumah, bangun rumah, nguruk kolam, silakan 350 hari. Tapi kok bulan Ramadan kita harus rehab rumah, harus servis ini, servis itu. Artinya bibir kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, tetapi hati kita tidak kita muliakan lagi Ramadan. Kemudian lanjut kita kepada rukun iman, rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Ibadah haji juga Allah tidak memberatkan kita. Jangan kita pikir berat. Hanya seumur hidup sekali saja wajibnya. Wajibnya seumur hidup kita sekali. Ada yang mengatakan naik haji itu 40 hari. Siapa pula yang mengatakan naik haji itu 40 hari? Naik haji itu singkat. Apa sebab 40 hari? Prosesnya saja. Proses di Mekah. Kalau sampai di Madinah belum terhitung melaksanakan ibadah haji, itu kan ziarah saja. Ibadah haji itu hanya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Itu pun boleh dipotong. Langsung tanggal 9-nya ke Arafah. Tanggal 12 nanti pulang. 8, 13 tidak usah ikut, boleh 4 hari cuma. Makanya Allah sangat maha kasih sayang kepada kita. Bayangkanlah ketika Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dulu. Kalau tidak karena kasih sayang Allah, kita ini beribadah 40 kali, 50 kali sehari semalam. Maka Allah maha pengasih kepada kita. Dikasih kitalah 5 kali. Itu pun tidak sanggup kita. Padahal Allah itu sudah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kita. Ginjal kita diberikan Allah, jantung kita, mata kita. Cobalah tanya dokter ketika cangkok ginjal berapa harganya, cangkok jantung berapa harganya. Tapi Allah meminta yang minimalis saja kita tidak mampu. Sayang, sangat disayangkan. Akhirnya apa nanti? Makanya kita banyak orientasi kita salah dalam menghadapi hidup ini. Seolah-olah hanya hidup ini, ya hidup-hidup aja begitu. Bahkan ada orang yang tidak lagi percaya kepada hari kiamat. Berarti keimanannya itu sudah wajib diulang lagi. Tidak lagi percaya dia kepada
Azab kubur pun tidak ada, percaya ada lagi. Yang bagi yang tidak percaya itu, ingat-ingat saja, mati kau nanti baru kau yakin itu. Yakin kau nanti ketika sudah meninggal dunia, menghadap Allah, menyesal pun kita tidak bisa lagi. Qala rabbi irji'un, kembalikan lagi kami ke bumi, tidak bisa lagi. Makanya pada sidang jemaah sholat zuhur rahimakumullah, pada kesempatan ini kami mengajak kepada kita, marilah segenap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang kita ucapkan di dalam setiap sholat itu, jangan kita dusta di antara kita. Kita mengatakan bahwa seluruh hidup dan matiku, ibadah, semuanya aku persembahkan kepada-Mu ya Allah. Tetapi kadang-kadang kita tidak betul-betul melaksanakan apa yang kita ucapkan itu. Orientasi hidup kita ini sudah banyak yang keliru. Begitu habis paket data kita, uang 100.000 itu kecil kita rasa. Tapi begitu kalian amal masjid, kita carilah uang yang paling kecil daripada antara terkecil. Itu pun yang jeleknya lagi. Yang baru ini sayang nanti. Begitu ada pertandingan bola, sejam 2 jam habis waktu kita, tidak terasa kita. Tapi begitu ada tausiah, peringatan hari besar Islam, rasanya 30 menit pun nangis kita. Capeknya ini, bosan aku ini, macam begini. Ketika kita bermunajat kepada Allah pada bulan Ramadan ini, 5 doa kita baca sudah bosan. Apalagi imam baca doa, bosan kita. Tapi begitu kita duduk di kedai kopi, menggunjingkan, menghibah orang lain, berjam-jam waktu habis tidak terasa kita. Itu maka orientasi kita itu sudah salah. Maka kami semua mengajak para jamaah, marilah kita luruskan orientasi kehidupan kita di dunia ini. Dunia ini sifatnya sementara, temporer, dan kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan, dan semua itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Semua yang diberi Allah ini, fasilitas ini, baik jantung, tangan, kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Semua ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kepada kita. Dia menciptakan kita itu tidak sia-sia, tetapi penuh perhitungan, penuh kegunaan, sehingga kita nanti dimintai pertanggungjawaban kita itu. Mudah-mudahan dengan hadirnya puasa Ramadan ini, orientasi kehidupan kita sebagai seorang muslim harus kita tahu bahwa kita hanya sementara di sini, nanti akan kembali kepada Allah. Di sanalah kehidupan yang kekal dan abadi. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.